Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita bersama seorang Kyai Sepuh daerah Banyuwangi, khususnya atau tepatnya di daerah Temenggungan, Perliman. Hari ini kita akan berbincang terkait dengan sebuah persoalan-persoalan kekinian yang banyak orang berpandangan bahwa musibah yang berhubungan dengan COVID-19 ini dianggap sesuatu hal yang menakutkan, dianggap sesuatu yang menegangkan, tetapi beda dengan cara pandang seorang Romo Sepuh ini, bahwa COVID-19 ini sebenarnya membawa sebuah peradaban baru untuk Indonesia menjadi lebih baik. Yang kedua, Romo Sepuh ini akan mencoba mengkaitkan antara peradaban baru yang saya katakan COVID dengan Ramadan yang pada hari ini kita sepanjang sejarah melaksanakan ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan di tengah-tengah COVID. Monggo Romo Yai. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan salam kepada saudara-saudara kita sebangsa dan senair, rahimakumullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du, rabbik firli wali walidayah marhamhum marhamah rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Allaisa dzalika biqaddirin ala ayyuhiyal maut. Saudara S2 Miskawi yang ganteng sebagai reinkarnasinya Sunan Kalijogo. Anda adalah generasi muda, generasi reinkarnasi yang harus mampu membidik masa depan bangsa dan negara. Mudah-mudahan pada pertanyaan kuesioner yang sangat skilled, Anda akan mumpuni, akan menjadi seorang pemimpin yang benar-benar mampu untuk mewacanakan dalam kurun luas, samudera luas seperti Sunan Kalijogo. Amin, amin. Jenengan sebagai saudara kita dari Madura, penggiat nilai-nilai kebangsaan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Baiklah, sebelumnya agar supaya ini mumpung di bulan yang penuh magfirah, yang penuh suci dalam segala aspek kesucian, lahir maupun batin, termasuk bulan-bulan yang penuh ampunan dan bulan-bulan yang penuh yang nantinya walaupun kita belum melaksanakan malam likuran, mudah-mudahan sekarang sudah ada gejala-gejala ke anak dalam, santri dalam, generasi muda, termasuk nuzulul Quran akan mencuat di otak, iritabilitas sampai ke dalam jiwa Anda dalam normatif kepemimpinan. Sanggup? Sanggup, Pak Miskawi? siap. Bela saudara-saudara, para habib, para habaib, para mu'alafatullah, para bini sepuh, para kiai, para alim ulama, para ustadzah, ustadz, dan para gus, khususnya para umaroh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dari eselon rendah sampai eselon tinggi. Yang jelas Romo Yai sekarang melalui pendekatan wajil ilmi bihadaro, jadi harus berpengetahuan secara nggak langsung. Kita sekarang ndurus mencanori Madura tadarus, jadi melaksanakan nuansa kenegaraan, tapi harus diilmiahkan melalui budaya keagamaan. Bagus? Betul, bagus. Sehingga nanti akan teranalisa, terjabal secara konkret, bisa didengar oleh masyarakat, bangsa dan negara.
yang belum memiliki ilmu-ilmu besar, yang belum memiliki ilmu-ilmu tingginya Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Pak Miskawi. Jadi kalau kita mengambil 3 fase dulu, penyakit itu ada 3. Karena Allah, asli Allah, karena kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada Allah. Misalnya bludrag, kencing manis, kanker otak, kanker hati, miom, gutasi jantung, hipertensi, lumpuh. Tetapi yang nomor 2, penyakit karena alam, harus dikuasai. Ini jelas. Kalau sudah penyakit karena alam ini akibat perbuatan manusia yang melampaui batas, sehingga mengakibatkan residu-residu, sampah-sampah. Tapi jangan dinilai negatif sampah itu. Misalnya tebu, setelah digiling menjadi tetes, menjadi gula prinsipialnya, menjadi spiritus. Sampahnya bisa untuk pembakar bangunan apapun yang membutuhkan dalam pembakarannya energi dari sampah tebu. Oleh karena itu penyakit yang nomor 2 ini adalah diakibatkan dari virus, dari bakteri, dan protozoa. Yang nomor 3, tenung, mudung, sihir, paku bisa masuk ke dalam perut. Itu perbuatan ulah manusia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Baiklah, karena ini kita kaitkan dengan nilai kebangsaan dan kenegaraan. Ini bicara secret. Kalau bukan Saudara Miskawi penggiat kebangsaan di Kabupaten Banyuwangi, karena ini berbau secret. Ini ilmu tinggi yang tidak lazim sebetulnya untuk kami sampaikan, karena ini demi anak bangsa dalam reinkarnasi akan datang. Baiklah, dengarkan baik-baik Pak Miskawi. Dibatasi waktunya. Jadi sekali lagi, kalau kita mengambil simptom virus, protozoa, bakteri, ya sudahlah. Yang jelas virus ini adalah zat mati, benda mati, ajuvan. Bisa hidup di dalam makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan maupun manusia. Cuma sekarang ini virus ini menyerang ketahanan tubuh manusia, antibodi dan sebagainya. Itu sudah, jangan dibahas. Yang penting apa dampak positifnya. Memang dawuhnya Allah di dalam Al-Baqarah, firman Allah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Jadi Allah itu menciptakan di alam dunia itu ada sepasang-pasang, langit bumi, siang malam, besar kecil tua muda. Ada dampak negatif, ada dampak positif. Makanya virus ini jangan diambil dampak negatif, kacau nanti, carut marut. Sebab ajarannya Kanjeng Nabi itu orang yang susah harus disenangkan. Ini singkat jelasnya begitu. Orang yang menangis harus disenangkan. Lah, dalam kegelisahan begini ini, ayo kita ambil hikmatul ikhram, dampak positifnya akan muncul. Sudah underline ucapannya Romo. Nantinya setelah ini mudah-mudahan lekas terlibat kita dari WC corona, terlibat dari bumi Nusantara yang tercinta ini, Indonesia. Terus agak saya percepat Pak Miskawi, karena tugasnya Romo masih banyak ini. Dampak positifnya setelah mengalami ini hikmatul ikramnya, ada akan timbul gejala-gejala reinkarnasi peradaban baru. Paham? Paham. Bisa dimengerti? Mengerti. Bisa dihayati? Bisa. Bisa diwacanakan? Bisa. Bisa dianalisakan atau diseminarkan nanti? Bisa, siap. Kepada teman-teman dosen? Siap. Itu akan membuahkan dampak. Karena sesuatu yang negatif itu sudah menjadi pasangan, akan membuahkan nilai-nilai positif. Sebagai contoh, lampu ini hidup kenapa? Karena ada arus min, arus plus. Masuk? Lah kita sekarang dimainkan, dimatikan dari ranah corona. Di balik itu kita akan
tumbuh nanti reproduksi baru, sel gel baru, proton, newton baru, prototipe baru, yaitu muncul nilai-nilai yang positif. Ya ini nanti peradaban baru. Sehingga bangsa kita seluruhnya mungkin akan berubah menjadi mentalitas yang lebih gitu. Mungkin ada perubahan tata Indonesia baru. Mungkin ada klasikal digital, sosek, sosial ekonomi baru, termasuk wawasan Nusantara menjadi ketahanan nasional yang baru juga. Nah ini semua termasuk peradaban baru. Mudah-mudahan dengan peningkatan peradaban baru ini benar-benar akan menjadi fluktuasi yang benar-benar ekstrim dalam nilai-nilai kepositifan demi kemajuan zaman, khususnya kemajuan pola berpikir masyarakat kita di Indonesia dalam berbangsa maupun bernegara. Intinya yang terakhir, alim ulama bagus dalam kepemimpinan keulamaan, para wali bagus dalam kepemimpinan kewalian, para umaroh akan muncul menjadi pemimpin Nusantara. Bisa diterima? Bisa. Sudah jelas? Jelas. Lebih dari itu Romo Yai tidak bisa ngomong lagi karena ini sangat secret. Siap. Bisa diterima? Bisa diterima. Oleh karena itu, akhirul kalam, kami sampaikan salam taklim ke seluruh bangsa dan negara. Siapapun yang mendengar bersama anak-anak dalam saya, penggiat kebangsaan di Kabupaten Banyuwangi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.